Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Tabipun. Ya pun. Ya ibu-ibu, mohon waktunya sebentar karena saya Dr. Yudi Arvina selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sukabumi ingin berbagi informasi sedikit kepada ibu-ibu semua yang hadir di sini, yang saya rasa pastinya akan bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Ibu-ibu selain punya kerjaan atau kegiatan di luar, tentunya adalah ibu rumah tangga, betul enggak? Ya, kalau ibu rumah tangga biasa memasak setiap hari, betul enggak? Ya, jadi kalau memasak pasti ada bahan-bahan yang tidak dipakai. Ya, ada sisa sayur, ada sisa buah yang tidak dimanfaatkan dan berakhir sebagai sampah. Sampahnya nggak dimanfaatkan, lama-lama menumpuk menjadi sampah rumah tangga. Bu, ini kenapa ya kok tiba-tiba saya ngomongin sampah? Ya, jadi pada hari ini saya akan memperkenalkan kepada ibu semua tentang ekoenzim. Ada yang sudah pernah dengar ekoenzim? Belum ya? Belum ada ya? Sebetulnya pada waktu acara Germas di depan kantor Kecamatan Sukabumi tahun lalu, itu Ibu Bupati sudah pernah memperkenalkan ekoenzim. Untuk ibu-ibu yang hadir pada waktu itu pasti sudah kenal dengan ekoenzim. Jadi ekoenzim ini bentuknya seperti ini, Bu. Ya, bentuknya adalah cairan. Nah, cairan ini adalah produk fermentasi dari sisa sayur, sisa buah yang ada di rumah. Ya, kemudian ekoenzim ini manfaatnya ternyata banyak sekali. Ya, saya nanti cerita bagaimana cara pembuatannya. Saya mau cerita dulu tentang manfaatnya dulu ya, dari ibunya penasaran. Jadi ekoenzim ini salah satunya bisa digunakan sebagai cairan pembersih serbaguna. Bisa untuk ngepel, bisa untuk nyuci baju, bisa untuk nyuci piring, bisa untuk jadi sampo, jadi sabun, dan bisa untuk mencuci sayur dan buah ketika akan dimakan. Nah, kalau bisa jadi pengganti itu semua, tentunya ibu-ibu akan lebih hemat. Senang ya Bu kalau dengar kata-kata hemat? Ya, jadi uang yang digunakan untuk beli segala produk itu bisa dialihkan ke yang lain. Kemudian ekoenzim ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Kemudian juga bisa untuk membasmi hama dan juga yang utama adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena katanya sampo, sabun atau produk-produk yang kita pakai sehari-hari itu mengandung bahan kimia. Kalau bahan kimia tentunya efek jangka panjangnya adalah bisa merusak kelestarian lingkungan. Jadi dengan ekoenzim ini bisa membantu menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Saya lanjut dengan bagaimana cara membuatnya. Sudah mulai penasaran, Bu? Ya, jadi cara membuatnya untuk bahannya sederhana, cukup 3 macam saja untuk bahannya. Yang pertama adalah ini saya sudah siapkan Ibu. Ini ada sisa sayur dan sisa buah saya tadi pagi. Ya, bahan ini adalah bahan mentah, bukan bahan yang sudah diolah. Jadi bukan sisa sayur asem, bukan sisa sayur-sayuran semalam, tapi sisa bahan makanan yang tidak diolah. Yang bisa kita pakai untuk ekoenzim hanyalah sisa sayur dan sisa buah. Kalau daging nggak bisa, ikan juga nggak bisa, kemudian ampas kelapa juga nggak bisa. Kemudian bahan yang kedua adalah apa, Bu? Kelihatan nggak? Kalau ibu rumah tangga tahu ini apa?
Gula merah. Ya, gula. Jadi bahan yang kedua adalah gula. Bisa gula aren, bisa gula Jawa, tapi tidak boleh menggunakan gula pasir. Kemudian bahan yang ketiga adalah air. Ya, simpel ya Bu. Cuman air mentah bisa. Ya. Kemudian perbandingan untuk membuatnya adalah 1:3:10. Jadi 1 bagian gula, 3 bagian sisa sayur dan buah, dan 10 bagian air. Jadi kalau kita mau buat 1 liter air, kita membutuhkan 100 gram gula dan 300 gram sisa sayur dan buah. Takarannya harus pas. Kalau nggak pas, ekoenzimnya nggak akan terbentuk. Gitu. Jadi saya boleh mulai mempraktekkan ya Bu. Ya. Untuk wadahnya kita gunakan wadah yang seperti ini. Wadah dengan permukaan yang luas, ada tutupnya. Nggak boleh wadah dari logam, nggak boleh wadah dari kaca ataupun botol air mineral. Harus wadah yang seperti ini dengan permukaan yang luas, ada tutupnya. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Oke, kita langsung ya Bu. Jadi yang pertama adalah kita masukkan dulu airnya. Kita masukkan ke wadah. Ini sudah saya takar 1 liter ya Bu. Ya, kemudian selanjutnya ini 100 gram gula. Tadi sudah saya timbang. Ini ada 100 gram. Nah, ini gulanya kita larutkan dulu di sini ya. Pakai air yang dari sini. Jangan menggunakan air yang di luar 1 liter. Nanti takarannya nanti ya. Tangan saya bersih ya, Bu. Jadi katanya untuk hasil yang lebih segar, baunya juga nanti lebih harum, kita bisa tambahkan serai ke dalamnya, bisa dipotong-potong, dimasukkan, kemudian ditambahkan daun pandan. Di rumah ada daun pandan? Banyak. Ya, kita masukkan. Ya, kemudian kita aduk. Sudah selesai, kemudian itu. Nah, penyimpanan ekoenzim ini adalah selama 3 bulan. Ya,
baru bisa dipanen. Namanya fermentasi. Ya, jadi selama 3 bulan dibiarkan disimpan menjadi cairan fermentasi yang namanya ekoenzim. Ya, kemudian setelah kita selesai membuat ini, kemudian disimpan. Disimpannya itu yang pertama jauh dari jangkauan anak-anak, takutnya diminum, ya kan warnanya menarik, merah-merah segar. Kemudian yang kedua, jauhkan dari terpapar sinar matahari langsung. Kalau kena matahari, ekoenzimnya juga nggak terbentuk, ya. Jadi simpan di dalam rumah, bisa di lemari, bisa di bawah meja. Kemudian selama penyimpanan 3 bulan ini ada 3 proses yang akan dilewati oleh si cairan ini. Yang pertama, pada bulan yang pertama dia akan menjadi alkohol. Kemudian pada bulan yang kedua dia akan menjadi cuka. Yang bulan ketiga baru menjadi enzim. Pada bulan yang pertama, karena yang terbentuk adalah alkohol, maka akan terbentuk gas. Gasnya banyak, terutama di minggu pertama. Jadi makanya tadi saya bilang jangan pakai bahan logam, bahan kaca atau botol air mineral. Khawatirnya gas yang terbentuk banyak bisa meletus, bisa meledak. Jadi gunakan bahan yang seperti ini. Kemudian pengisiannya juga jangan penuh-penuh. Ya, maksimal 2/3 bagian dari wadah. Kalau terlalu penuh juga bisa meledak. Kemudian karena 2 minggu pertama yang terbentuk gas, jadi pada saat penyimpanan setiap 1 kali sehari selama 2 minggu, tutupnya ini wajib dibuka supaya gasnya keluar. Dibuka aja sebentar, kemudian ditutup lagi. Kemudian pada minggu ketiga itu dibuka setiap 3 hari sekali. Kemudian minggu keempat cukup dibuka sehari sekali. Selanjutnya pada bulan kedua, ketiga tidak usah dibuka, dibiarkan. Kemudian pada selama proses sampai 3 bulan itu ibu nanti dilihat. Kalau ternyata hasilnya itu warnanya hitam pekat, berarti fermentasinya nggak jadi. Kemudian kalau dibuka ternyata dia keluar kayak jamur hitam pitik-pitik, itu juga fermentasinya nggak jadi. Tapi kalau jamurnya putih kemudian terbentuk belatung atau cacing, itu tetap saja prosesnya dilanjutkan. Ditambahkan saja 100 gram gula pasir, diaduk ya, kemudian ditutup lagi dan dibiarkan sampai batas akhir penyimpanan. Apanya? Nambahnya tambahin aja, gulanya langsung dimasukin terus diaduk. Iya, nggak boleh tambahin air, nanti nggak terbentuk ekoenzimnya. Sudah? 100 gram. 100 gram dimasukkan. Nanti pasti mati tuh beratungnya. Kemudian lanjut ya Bu. Ya, setelah kita anggap ini sudah 3 bulan. Ya, kita mau panen ekoenzim. Jadi kita siapkan wadah yang baru, Ibu. Siapkan lalu nggak? Namanya panen ekoenzim. Nah, kita saring karena kan tadi banyak ampas ya. Untuk menyaringnya gunakan kain yang bersih, ya. Gelas setiap ada belatung. Ini kita anggap ekoenzim kita yang sudah 3 bulan ya Bu ya. Ya, ini kalau sudah 3 bulan nggak mungkin sesegar ini ya Bu. Ya makanya tadi dicampur serai sama daun pandan ya. Ya, ya, ini dapatlah